ing jajal pawakan ingsun Surya kantha soroting alam dadaku macan putih swaraku gelap mangampar mripatku sewu sawiji yo ingsun lah nang jagat ya. Pemirsa, kita jumpa lagi di depan Dhamma TV dalam tema seni dan tradisi yang sudah diawali pembukanya tadi dengan suluan dalang yang nampaknya gaya Malangan tuh ya Mas Bagus ya. Gaya Malangan, gaya Jawa Tengah, Surakarta, Jawa, Jogja memang ada perbedaan, namun intinya sama. Rupanya Mas Bagus ini lebih banyak mendalami yang gaya Malangan. Para pemirsa, kita lanjutkan pembahasan pada hari ini yang berkaitan dengan masalah Pandawa dan filsafat kita Pancasila. Saya kepada Mas Almon ya Mas Almon. Memang dari contoh-contoh situasi sekarang, Mas Almon yang masih di SMP, melihat kakak-kakaknya yang sudah mahasiswa, lalu melihat setiap hari terjadi demo-demo ya, itu tentu menjadi galau gitu ya dalam pikiran. Sementara Mas Almon mengatakan minggu yang lalu bagaimanapun terus akan melaksanakan tugas sebagai dalang, melestarikan dunia pendalangan untuk lebih dikenal di masyarakat. Kira-kira bagaimana Mas Almon bisa melaras diri menghadapi situasi seperti itu? Berkaitan dengan ideologi bangsa ya. Ya, untuk melaras diri itu memang butuh waktu yang sangat proses lama. Jadi seandainya jika semua itu tadi kembali kepada jati dirinya sendiri, mungkin tidak akan terjadi bentrokan, tawuran. Karena asal usulnya tawuran ya. Asal usulnya kan tidak seperti itu asalnya. Kan itu kan karena adanya globalisasi di era yang modern ini. Percampuran yang tidak sesuai itu kan bisa menjadi negatif lama-lama. Begitu ya, percampuran yang tidak sesuai. Para pemirsa, memang harapan generasi termuda kita ini supaya nggak galau tentunya akan mencontoh dari kakak-kakaknya supaya banyak menghindari demo-demo berada di jalan. Yang katanya tadi memang untuk kembali kepada jati dirinya. Saya kepada Mas Bagus, bagaimana ide Anda sebagai seorang dalang dari melalui dunia pedalangan yang sebelumnya sudah pernah diceritakan oleh Profesor Aloysius bahwa Pandawa itu bisa menemukan jati dirinya melalui adiknya nomor 2 yang saat itu nama si Bratasena, yang kemudian karena lelakunya dia bisa ketemu Dewa Ruci jati dirinya. Monggo Mas Bagus. Kalau menurut saya sih ini ada 2 tokoh, yang satu namanya Bratasena, yang satu Werkudara. Iya. Bratasena itu adalah nama sebelum berapa ya namanya ya, bermetafosa sebagai Werkudara ini. Ya gimana caranya dia bermetafosa menjadi Werkudara seperti ini? Itu butuh yang namanya keperjuangan, butuh yang namanya lelaku, butuh yang namanya mencari jati diri. Saya itu bagaimana? Ya kemudian Bratasena itu bertanya, ya kepada siapa kalau bukan kepada guru? Siapakah saya ini guru? Siapakah saya ini? Kemudian dia, lalu umpamane kowe iku kepengin golek jati dirimu, golek ono ngger. Golek ono susu gong, susu angin sing ono ndek Gunung Reksamuka. Kan Gunung Reksamuka terkenal dengan terkenal yang angker. Wingite keliwat-liwat gitu dan lain sebagainya. Tapi kan dia tidak ragu untuk mencari jati dirinya. Jadi dia tabrak saja, kemudian di situ mendapat wahyu dan kemudian lagi bertanya, saya belum mendapatkan jati diri saya itu seperti apa. Kemudian disuruh lagi oleh gurunya itu yang bernama Durna pada waktu itu untuk nyebur ke Samudra Minangkabau itu. Kemudian disitulah dia bertemu dengan sosok namanya itu Dewa Ruci. Dia kaget kan bertanya, jenengan niku sinten? Kemudian sang Dewa Ruci menjawab, saya ini adalah kamu. Loh, kok bisa begitu? Saya itu ada karena kamu mempunyai problem, mempunyai masalah. Ya, seperti itulah. Kemudian dijelaskan
dijelaskan kalau jati dirinya seperti ini. Akhirnya Sang Bertoseno tidak mau meninggalkan dunia maya yang ada di dalam Dewa Ruci. Gitu ceritanya seperti itu, Guru. Seperti itu. Kemudian dibujuk lagi oleh Dewa Ruci, loh, kamu itu loh badannya masih kasar. Badan masih kasar. Kalau kamu ingin tinggal di sini, ya jadi badan halus terlebih dahulu. Lah, dengan kalimat seperti itu akhirnya Bertoseno sadar dan kemudian kembali ke dunia nyata seperti itu dan akhirnya berubah menjadi Werkudara yang ini dan lebih bijaksana, lebih bijaksana dan lebih dewasa. Kalau semuanya teman-teman mahasiswa, kalau ya mungkin misal linglung masih galau, itu ya jati dirinya dicari dulu lah. Seenggaknya tanyalah kepada orang tua, tanya kepada guru, orang yang mungkin dapat dipercaya seperti itu. Antunun, Mas Bagus, para pemirsa. Jadi ternyata mencari jati diri itu nggak gampang ya. Waktunya juga tidak bisa singkat. Karena harus mengalami beberapa tahapan-tahapan. Mungkin seperti Pandawa tadi mengawalinya dari belajar di dalam hutan, gitu ya Ki Warno ya. Mengenal alam secara keseluruhan sebagai dasar pendidikan untuk dimengerti tentang isi alam. Yang menurut Profesor Alusius pada minggu sebelumnya, yaitu mengenal tentang sangkan paraning dumadi ya. Kemudian di dalam rangkaian perjalanannya dia bisa menemukan manunggaling kalo Gusti yang pada akhirnya setelah ini kepegang, babak kelanjutannya adalah memayu hayuning bawono. Artinya mengelola alam itu secara keseluruhan, namun tidak lepas mengerti dulu yang dua tadi. Ngaten gimana? Maka Pak pemirsa, jangan bosan-bosannya berada di depan Tama TV, karena kisah ini semakin enak untuk didengar, untuk dilihat, juga semakin bermanfaat. Karena tadi Mas Bayu tadi cerita, untuk mencapai itu harus kita banyak belajar. Jadi tidak bisa saat-saatnya. Belajarnya dari siapa? Dari para sepuh, dan juga akhirnya ketemu pada dirinya sendiri. Seperti dijelaskan tadi, ketemu Dewa Ruci yang wajahnya lebih kecil, tapi justru disitulah letak jati dirinya. Sehingga setelah itu Brotoseno menjadi dewasa, bisa lebih bijaksana. Tentu harapan kepada generasi muda ini akan bisa disampaikan kepada generasi penerus untuk dilaksanakan. Para pemirsa tetap berada di depan Dhamma TV, jangan kemana-mana karena kisah ini semakin elok untuk kita nikmati. Terima kasih para pemirsa, tetap berada di depan Dhamma TV dan kita akan melanjutkan lagi kisahnya. Pandawa menemukan jati diri melalui adiknya yang nomor 2 yang namanya Brotoseno. Setelah itu dia menjadi dewasa yang sangat bijaksana. Berani, tidak ada yang ditakuti, tapi bijaksana di dalam mengambil tindakan. Sampai-sampai di dalam dunia pewayangan ada yang sering mengatakan itu merupakan pengadilan atau semacam hakim gitu. Dan khususnya memang di daerah Malang khususnya, yaitu melalui dunia pewayangan gaya Malangan ya Mas Iwarno ya, bahwa Brotoseno itu sebagai hakim ya di situ tugasnya, karena sudah sangat bijaksana sekali setelah menemu jati dirinya. Ini saya kepada Ki Suwarno, setelah menjadi Werkudara, sikap kelanjutannya bagaimana Mas? Sikap Werkudaranya? Iya, Werkudaranya, lalu sikap keseluruhan kepada saudara-saudaranya menyatu dalam Pandawa. Iya. Aturan. Setelah menjadi Werkudara yang dalam hal itu setelah dididik dan menemukan jati dirinya, menemukan jati sikapnya Werkudara terhadap saudara, kakak atau terhadap alam, bahkan terhadap masyarakat terutama pada yang dirasakan kemarin saya adalah rakyat jelata misalnya gitu. Nah, semakin tinggi loyalitasnya Werkudara itu terhadap siapa saja, terhadap kepentingan yang di luar pribadinya. Itu semakin nampak sekali loyalitasnya. Contohnya saja ketika itu ada
ada sanak saudara yang menginginkan pendidikan yang diperoleh dari Werkudara itu sendiri. Ya. Dia tidak segan-segan memberikan kepada siapa saja yang mau mendekat, dalam artian mendekat yang loyalitasnya itu tetap ditimbang lebih berat mana loyalitas umum dengan kepribadinya. Ya. Nah, Werkudara tidak akan menimbang itu siapa saja dan di mana saja. Ini Itu tetap berarti keadilan akan berjalan. Berjalan, Keadilan berjalan. Kan tidak seperti saat ini ya. Oh iya. Karena sekarang pengadilan tetap nggak adil. Sekarang Iya. pengadilan itu sendiri sebenarnya sudah adil, Romo. Sudah adil. Tapi belum tegak gitu kan. yang mungkin saja yang mencari keadilan itu juga tidak lepas dari kesalahan. Contohnya, wis engko cek gampang wis kono lu wis golek amplop. Nah, ini yang membuat keadilan itu sendiri kembali kepada Werkudara tadi. Apa mau Werkudara disokok? Werkudara tidak seperti itu. Werkudara tidak seperti itu karena Werkudara itu sudah bisa dan mengerti semua. Contoh misalnya sekarang di apa itu namanya? Nah, disuap dengan hasil bumi. Werkudara itu hasil buminya lebih bagus dari yang lain. Berarti sudah kaya ya. Sudah kaya. Gila, sekarang yang sudah kaya ya masih mau itu. Gitu ya, itu. Ya. Nah, kira-kira itu karena pendidikan yang mendasar tadi, Romo, itu yang lebih penting sekali. Karena pendidikan dasar itu adalah mendidik dirinya sendiri sebenarnya. Mendidik dirinya sendiri agar mereka mau mengerti dengan dirinya sendiri. Mengerti dengan dirinya sendiri itu sudah jelas-jelas mengerti dengan orang lain. Berbeda kalau pinter dengan pendidikan, mungkin dia belum mengerti dengan orang lain. Ya. Karena dengan dirinya sendiri belum mengerti. Masalahnya seperti itu. Jadi nanti kita lanjutkan pada season terakhir ya. Para pemirsa, emang kadang-kadang kita mendengarkan cerita Ki Dalang, lalu dengan dalang-dalang muda masih ada perbedaan visi. Namun itulah kenyataan. Dunia pewayangan tidak hanya semata-mata tontonan, tapi justru tuntunan. Jangan kemana-mana pemirsa, kita masih ketemu pada season terakhir. Terima kasih pemirsa, tetap masih berada di depan Dhamma TV. Kita lanjutkan pada season terakhir ini. Kita tetap berbicara masalah Pandawa dengan ideologi Pancasila yang nampaknya sudah mulai ketemu. Ada jati dirinya, ada keadilannya yang kurang adil. Ya sudah adil tapi belum tegak. Nah, ini akan kita sampaikan lagi pada season ini. Saya akan bertanya dulu kepada Mas Almon ya, Mas Almon ya. Mas Almon, Pandawa itu yang nomor satu siapa Asmani? Ini Asmani pun Prabu Yudhistira yang asal namanya itu waktu masih lahir itu Puntadewa aslinya. Puntadewa ye. Puntadewa artinya sudah memahami betul Mas Almon itu tentang arti nama Puntadewa maksudnya ya. Ya. Lalu sebagai kakak ketua Pandawa, bagaimana dia menghandle adik-adiknya sampai menuju ke arah masalah Pancasila tadi? Monggo. Dari saya melihat tokoh Puntadewa ini orangnya jujur. Pemimpinnya itu mampu mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan, tapi tidak melepas kebersamaannya dengan adik-adiknya, keempat adik-adiknya. Jadi dia tanggung jawab, lalu bijaksana, memilih langkah kedepannya itu seperti apa, lalu dia juga yang terkenal sabar. Dan segala sesuatu dirunding dulu ya? Iya, selalu, karena kerukunan itu pasti harus dinomorsatukan dalam kehidupan bersaudara. Iya. Jadi itu yang dipahami Mas Almon ya? Pada Mas
Bagus ya. Ini yang pertama ya. Nah, pertama. Kedua, Anda tadi sudah menemukan jati diri. Ya. Artinya yang menurut Ki Suwarno tadi dia merupakan hakim. Ya, seperti hakim yang menegakkan keadilan. Yang saat ini memang keadilan itu belum tegak, Mas. Ya, tapi sudah jalan tapi menuju bola-balik mulai tadi menuju tapi kapannya nggak jelas. Iya, ada hambatan-hambatan tadi. Nah, pandangan Mas Bagus tentang Puntadewa ini kalau kita gadukkan dengan Pancasila kita bagaimana? Kebetulan saja Puntadewa itu raja dari Indraprasta. Raja Indraprasta. Saya tidak setuju dengan pendapatnya Mas Almo kalau Puntadewa itu seorang yang bijaksana. Ya. Karena ya, apa? betul. Pada lakon misalnya Gatotkaca Senopati, ya, itu dia tidak bisa menentukan loh yang menjadi senopati loh siapa antara Boma dengan Gatotkaca. Dari situ dengan ketidaktegasannya Yudhistira terjadi pertempuran antara Gatotkaca dan Boma. Ya. Ya ini beruntung-beruntungnya Yudhistira dan Pandawa aja memiliki koalisi yang bernama Prabu Krishna dan Raja Madura itu Prabu Baladewa. Ya. Ya misalnya saja kalau seumpamanya tidak mempunyai koalisi seperti itu, ya jadi apa Indraprasta? Nggak jadi apa-apa kok Romo. Ya mungkin kalau dengan pemimpin negara sekarang, ya harus pandai-pandai memilih koalisi yang benar, memilih teman yang benar supaya berjalan dengan baik dan bisa memecahkan persoalan-persoalan yang ada. Gitu aja sih. Ya. Kepada Ki Suwarno Ki, secara keseluruhan Pandawa tadi kita sudah ketahui. Hampir mirip-mirip lakunya sama dengan ideologi bangsa kita, Pancasila. Apa harapan Ki Warno ke depan? Harapannya tidak terlalu muluk, Romo. Muluk, iya. Tidak terlalu muluk-muluk. Iya. Harapannya tidak terlalu muluk-muluk. Hanya ini aja. Bagaimana seseorang itu berada di rumah yang notabene rumah satu itu dihuni oleh orang banyak. Iya, harapannya dihuni orang banyak. Bukan terhadap rumahnya, harapannya terhadap orang-orang penghuni itu sendiri. Orang-orang penghuni itu sendiri. Iya. Bagaimana kita menghuni rumah itu dengan orang banyak, itu dengan tidak mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan, tetapi mementingkan dari keragaman itu sendiri. Harapannya hanya itu. Mudah-mudahan tidak tinggal harapan, tetapi menjadi kenyataan ketika kita mengerti dengan diri kita itu seperti apa seharusnya bergaul dengan orang-orang yang ada di rumah yang sama. Iya. Itu saja. Matur nuwun Ki Suwarno. Para pemirsa, nampaknya Pandawa dengan Pancasila ini tidak berbeda jauh. Harapan-harapan Ki Suwarno tadi jelas. Di sini membutuhkan pemikiran-pemikiran, tingkah laku yang harus dilaksanakan, bukan hanya pintar, tapi justru mengerti. Bagaimana Pandawa itu demikian berbeda, 5 seperti sila-sila kita berbeda 5, tapi tetap menyatu, tetap rukun, tetap bisa bergerak bersama-sama dengan satu tujuan arah ke sila kelima, yaitu kesejahteraan untuk seluruh rakyat. Jadi bukan kesejahteraan untuk dirinya sendiri atau untuk kelompok. Sampai di sini pertemuan kita, para pemirsa. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa, khususnya pada pemirsa Dhamma TV ini. Sampai di sini pertemuan kita. Hayu, 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 rahayu ingkang pinanggih.